Selamat sore Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga. Apa kabar? Sehat. Bapak punya waktu luang nggak? Bisa saya bantu itu? Iya, ini saya mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa, tidak apa. Silahkan saja selama kita bisa saling membantu. Nggih. Ini loh Pak Zen, saya mau curhat tentang permasalahan yang saya alami di kelas. Apakah Pak Zainuddin kiranya bisa bantu saya? Halo Pak Zen. Ibu, kira-kira masalah yang Ibu hadapi seperti apa? Sebenarnya saya hanya ingin mencari solusi Pak dari permasalahan saya. Masalah saya begini Pak. Saya kan ngajarnya di kelas 10, siswa baru gitu. Nah, saya menemukan anak-anak minat belajarnya agak rendah gitu Pak. Ketika saya sedang mengajar, anak-anak sering ribut, kemudian adu mulut, dan berdebat gitu Pak. Padahal kan saya ada di dalam kelas. Jadi saya merasa kok bisa begitu? Bagaimana? Nah, itulah Pak. Mungkin ya karena saya mengajarnya, saya meminta mereka melakukan literasi gitu. Ketika pembelajaran, setelah saya buka, saya meminta mereka membaca dulu, mengkaji dulu materi yang akan saya sampaikan agar mereka memahami dulu, menemukan dulu gitu kan persoalan apa yang mereka ingin tanyakan, menggali pengetahuan mereka begitu. Tetapi malah ketika saya meminta mereka membaca, mereka malah mengobrol dan teriak ya sehingga ada saling adu mulut begitu. Sementara tugas literasi itu akhirnya hanya beberapa yang selesai. Banyak yang tidak menyelesaikan yang saya berikan karena mereka ribut, adu mulut gitu ya. Ya, mungkin ini hal yang sepele sih Pak ya. Bukan hal yang besar gitu. Sepele bagaimana maksudnya Bu? Soal begini bilang sepele? Iya bukan saya yang menyepelekan Pak, maksud saya mungkin anak-anak memandang tugas saya itu ada hal yang sepele atau artinya tidak penting gitu atau tidak menarik mungkin ya karena saya meminta mereka untuk meliterasi, mereka menganggap itu tidak penting gitu padahal harapan saya ketika mereka melakukan literasi atau membaca mereka dapat memahami konsep awal dari materi apa yang saya akan sampaikan itu agar terjadi proses pembelajaran dua arah gitu bukan hanya saya saja yang menjelaskan di depan kelas. Begitu Pak maksud saya. Begitulah Pak jadi masalahnya gitu ya.
Halo, Pak. Ya, begitulah, Pak, menurut saya. Hmm. Halo, Pak Zen. Jadi masalahnya eh, apa yang Ibu lakukan Iya, belajar mengajar ini selalu begini, eh, ya, baca dulu seperti itu. Tidak pernah coba ganti-ganti seperti itu. hmm, ya seperti itu sih, Pak. Saya, saya, saya memikirkan sih, Pak, apakah eh, karena hanya meliterasi, jadi anak-anak tidak tertarik gitu. Nah, saya memikirkan ini sedang berusaha. Kira-kira apa yang bisa lakukan? Mungkin mengganti apa metode saya mungkin Pak ya. Atau apa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya mereka dan mencoba mungkin saya perlu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Pak ya agar mereka tidak hanya monoton dengan membaca begitu. Pikiran saya mungkin ada anak yang nggak suka, belum terlatih, belum terbiasa membaca, mungkin butuh video pembelajaran yang menarik atau melalui gambar-gambar begitu. Ada sih seperti itu sih pikiran saya, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Seperti yang kan tadi ada yang suka baca, ada yang suka yang apa itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret seperti itu. Beda semua, seperti itu kan Bu ya? Iya sih, Pak, betul. Tapi kenapa ya saya nggak mencoba dari kemarin gitu. Selama ini beberapa siswa ribut, tidak memperhatikan gitu. Eh, jadi saya hanya melihat saja gitu. Nah, sekarang baru saya berpikir iya sih mungkin mereka bosan gitu dengan model pembelajaran yang seperti itu. Jadi disinilah mungkin ya saya harus menerapkan pembelajaran diferensiasi dan mungkin untuk mengurangi perdebatan, membagi mereka ke dalam berapa kelompok untuk melakukan diskusi pembelajaran yang hasilnya ya sesuai dengan diferensiasi tadi, disesuaikan sama minat dan bakat anak-anak. Ya, saya kok nggak terpikir dari apa namanya dari awal gitu masih menerapkan model pembelajaran karena ya itu saya berpikir anak-anak perlu ditanamkan budaya membaca dulu gitu, membiasakan gitu agar budaya literasi yang hilang itu bisa apa namanya kembali ke anak-anak. Jadi anak-anak suka membaca sebenarnya. Ya, mungkin Ini pembelajaran yang sangat menarik sekali. Model-model yang bervariasi, yang ya, bagaimana Pak? Menurut Bapak tadi kan sempat Ibu, Nggih. tadi kan sempat Ibu, nah, nah pembelajaran ini sangat menarik sekali untuk
diterapkan begitu. Memang kan anak-anak butuh model yang bervariasi. Iya sih Pak, saya juga berpikir demikian. Seperti yang Bapak katakan, mungkin itu ya anak-anak butuh kreasi, ya butuh penyegaran, butuh apa namanya suasana yang berbeda agar tidak monoton. Ya, berarti saya harus kreatif Pak ya, harus eh, apa namanya banyak berpikir gitu, bagaimana merubah eh, metode pembelajaran, media pembelajaran agar lebih menarik dan mungkin harus menerapkan teknik stop gitu Pak ya, teknik pembelajaran sosial emosional agar mereka apa namanya tidak ribut gitu ya di awal-awal pembelajaran agar fokus mereka bisa kembali, bisa tenang dan siap menerima pembelajaran. Ya, saya rasa saya akan seperti itu, Pak. Oh, bagus juga itu Bu teknik. Teknik stop ya, Pak ya. Bagus ya. Sekiranya Ibu akan kalau Ibu akan menerapkan teknik stop ini, ya itu sangat bagus sekali. Seperti apa Ibu akan menerapkan teknik stop ini kira-kira? Ya, teknik stop itu saya akan masukkan ke dalam pembelajaran eksplisit rencananya sih Pak. Di awal pembelajaran, ya di pembelajaran pembuka, saya akan menerapkan stop yang artinya sesuai kata stop itu berhenti, begitu meminta anak-anak untuk melepas semua kegiatannya, kemudian menarik napas dalam, kemudian menghembuskannya pelan-pelan begitu. Saya ulangi lagi kira-kira 5 sampai 10 menit gitu. Apa namanya baru mengembalikan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Seperti itu, Pak. Teknik stop yang akan saya lakukan. Ya. Teknik stop itu saya lakukan. Wah, bagus ini Bu. Teknik stopnya. Iya, Pak. Bagus ya. Iya sih. Menurut Ibu ini, manfaat stop ini seperti apa kira-kira? Ya, manfaatnya ya tadi Pak, kan anak-anak kan ribut ya, jadi mungkin tidak siap belajar, jadi biar fokus ya. Jadi stop ini manfaatnya agar membuat mereka lebih fokus, kesadaran diri mereka terbentuk gitu. Bahasa kerennya kan mindfulness. Itu sih ya Pak, kiranya manfaatnya ke anak-anak. Saya akan apa namanya berusaha agar mereka tidak berdebat gitu, tidak adu mulut gitu. Karena kalau udah fokus, insya Allah saya rasa pembelajaran bisa berjalan dengan kalau sudah berjalan baik, ya tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Ya, saya rasa seperti itu. Ya. Nah, ini memang terobosan yang bagus sekali. Iya, Pak. Mudahan ya saya bisa melakukannya, bisa menerapkannya di kelas sehingga anak-anak tidak bosan, semangat lagi dalam belajar gitu ya. Sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Harapan saya seperti itu. Semoga ya anak-anak semangat, termotivasi
suka belajar sehingga mereka bisa memahami materi-materi yang bisa saya ajar. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, Nggih, Pak. Dia bisa Ibu laksanakan atau bagaimana persiapan yang sudah Ibu siapkan? insya Allah saya yakin lah, insya Allah bisa saya laksanakan. Persiapan yang saya akan lakukan, saya akan membuat perangkat pembelajarannya dan lembar kerja untuk mereka gitu. Itu mungkin yang harus saya lakukan di tahap awal ini. Menyiapkan rencana pembelajarannya Pak RPP, langkah-langkah kerja LKS untuk mereka. Kemudian artikel serta video-video pembelajaran. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Apa ya hal lain yang akan saya lakukan? Mungkin menyiapkan beberapa pertanyaan yang menarik untuk mereka dari video dan artikel yang akan saya tayangkan. Mungkin itu, Pak. Saya sangat setuju sekali dengan ide dan langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Alhamdulillah. Saya lega, Ini Pak. sudah Saya lega, Pak. Kalau begitu, Bu, lalu Nih. dari yang sudah Ibu Ya. yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen untuk menjalankan rencana itu seperti apa, Bu, kira-kira? Nah, untuk hal itu komitmen yang saya jalankan ya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Saya akan dari pertama-tama saya akan membuat RPP, menyusun bahan ajarnya, baik itu artikel, media pembelajaran, soal-soal. Kemudian saya akan menerapkannya langsung di kelas, insya Allah dalam waktu dekat atau saya tidak akan menunda-nunda ketika sudah siap media dan bahan ajarnya saya akan terapkan. Kemudian saya akan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap program yang pembelajaran yang saya lakukan itu. Nanti dari hasil evaluasi kekurangan yang mungkin akan ada di sana, saya akan memikirkan lagi solusi apa, langkah-langkah selanjutnya yang bisa saya terapkan. Seperti itu. Dukungan apa yang Ibu butuhkan? Ya, dukungan seperti ini, Pak. Dukungan semangat dari Bapak, dari rekan-rekan yang lain. Kemudian tentunya karena pembelajaran saya menggunakan media, dukungan sarana, prasarana, pendukung seperti LCD. Kalau ada kuota juga, Pak. Tapi udah ada WiFi di sekolah. Itu saja sih, insya Allah. Yang penting dikasih dukungan semangat, jadi lebih percaya diri, Pak. Ya. Oh, itu ide yang bagus. Ya. Oh, siap. Terima kasih, Pak, atas waktunya, nggih. Saya jadi Bu, ya. Ya, amin. Saya jadi semangat nih, percaya diri. Terima kasih Pak ya, mungkin ada hal yang Bapak ingin kerjakan. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Silakan Pak, enggak saya ini nanti saya cut edit. Silahkan. Kita mulai ya. Ceritanya seperti ini. Ceritanya Ibu jadi kepala sekolah saya. Masya Allah. Oke, ceritanya Ibu jadi kepala sekolah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Zainuddin. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ya Alhamdulillah, mohon maaf Bu, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget. Tapi sebenarnya apa, saya tidak mengganggu ini istirahatnya Ibu ini, karena ini waktu istirahat. Tidak Pak, enggak apa-apa. Saya tidak terganggu. Malah saya senang sekali Pak Zainuddin bisa ke ruangan saya. Ya Bu, begini Bu ceritanya. Saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi yang sedikit berbeda di kelas, Bu. Oh, berarti sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda, gitu Pak, yang ingin Bapak terapkan di kelas. Ya, betul, Bu, betul sekali. Jadi kita membicarakan itu Pak ya, tentang Jadi seperti apa pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak terapkan di kelas? Mungkin bisa Bapak jelaskan gitu. Seperti apa modelnya? Oke. Kelas 7 yang kita dapatkan yang sekarang ini kan ada 3 kelas, ya. Guru Mali dan Pak Soleh. Nah, kami bertiga punya keluhan yang sama, begitu Bu. Keluhan yang sama, maksudnya keluhan yang seperti apa, Pak Zen? Nah, seperti ini, Bu. Ya, ada yang berkemampuan, ada yang punya saraf sedang, ada juga yang daya sarafnya masih sangat rendah sekali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, rencana kami akan menggabungkan ketiga kelas tersebut. Daya serap mereka, sehingga mereka akan merasa diayomi sesuai kebutuhan. Ya, diayomi Pak ya. Berarti Bapak maksudnya akan mengajar matematika di kelas 7 itu akan mengelompokkan mereka menjadi berdasarkan kemampuan mereka begitu. Kemudian akan memberikan materi yang sesuai daya serap mereka. Seperti itu Pak ya. Kemudian benar begitu maksudnya. Ya, kemudian
Seperti apa persiapan yang Bapak akan lakukan untuk pembelajaran atau menggabungkan 3 kelas tersebut, Pak? Begini Bu, langkah awalnya saya akan berkomunikasi dulu dengan itu Bu. Dia terputus, Pak Zen. Boleh diulangi? Seperti apa yang persiapan yang akan Bapak lakukan? Begini Bu, nanti setelah selesai saya bercerita sama Ibu, saya akan berkomunikasi dengan Pak Andi, saya akan berkomunikasi dengan Pak Soleh karena dia adalah selaku dan siapa yang akan bertugas di kelas yang punya daya serap yang tinggi itu nanti seperti itu Bu. Jadi ada masing-masing tugas gitu ya. Ada satu yang di kelas daya serap tinggi, ada yang di daya serap rendah, gitu Pak ya? Benar. Ya, supaya anak-anak ini merasa bahwa mereka belajar sesuai kemampuan mereka, Bu. Kemudian apa yang bisa saya bantu gitu Pak? Dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menggabung 3 kelas tersebut? Tentunya yang pertama karena masih ada satu jadwal kelas ya. Kan jadwal matematika ini harus sama untuk yang 3 kelas ini. Kemudian baru bisa akan kita gabungkan. Nah, sementara kan sekarang jadwalnya masih terpisah. Nah, nanti Ibu Kepala meminta kepada Ibu Kurikulum untuk mengkondisikan jadwal saya bertiga supaya jadwalnya sama seperti itu. Oh. Dan tentunya wali kelas juga untuk mendukung kegiatan saya ini. Oh, nih. Boleh Pak, boleh. Kemudian ya nanti kita coba menyamakan jadwalnya atau mencari solusi menyamakan jadwal yang seperti Bapak harapkan dan rencanakan tersebut. Nanti kita mungkin melakukan kolaborasi Pak ya. Kolaborasi bersama-sama dengan kurikulum juga tentunya. Jika sudah bisa berkolaborasi, kemudian rencana yang Bapak harapkan dari kegiatan berdiferensiasi ini seperti apa, Pak? Rencana ke depan, kemudian harapan Bapak dan pembelajaran ini tuh seperti apa? Harapan saya begini, Bu. Dan mereka digabungkan dari yang siswa yang rendah dengan yang rendah. Harapan ke depannya mereka itu merasa terbantu. Siswa-siswa yang rendah terutama akan merasa terbantu untuk belajar sehingga motivasi mereka untuk belajar itu bisa lebih tinggi sehingga mata pelajaran matematika itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi siswa karena kan selama ini matematika adalah hal yang menakutkan. Dan juga harapan ke depan karena kan ini kelas 1
Yang sekarang itu kan asesmen pendidikan, asesmen nasional itu kan di kelas 2. Nah, harapannya supaya setidaknya mereka mampulah menunjukkan bahwa sekolah kita itu mampu dalam hal numerasi seperti itu. Karena di sebagian besar sekolah bahkan rapor SMP kita ya yang saya harapkan besok bisa berubah ya, setidaknya berapa persen lah seperti itu, Bu. Wah, luar biasa. Saya pasti dukung Bapak. Ya, semoga dukungan nanti upaya kita dalam menggabungkan dan berkolaborasi dengan Pak Soleh dan Pak Andi bisa meningkatkan minat belajar siswa Pak ya, sehingga hasil apa namanya hasilnya nanti untuk numerasi itu akan tampak gitu, akan lebih baik ke depan. Nah, kemudian Ya, betul. ya, alhamdulillah. Insya Allah saya dukung Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah saya berikan dukungan seperti ini atau setelah Bapak berbagi cerita? Alhamdulillah, dengan saya menyampaikan hal ini sangat bahagia sekali dan sangat bersemangat sekali untuk melanjutkan punya kendala, dan mudah-mudahan juga hal ini bisa kelas yang lain juga mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak ya. Saya juga bersyukur gitu ada Bapak guru hebat seperti Bapak yang memikirkan rencana yang luar biasa demi kebaikan sekolah kita ke depan begitu. Harapan saya apa namanya? Harapan saya semoga juga nanti ada solusi-solusi yang lebih menarik dari Bapak begitu ya demi kemajuan kita bersama. Dan pastinya saya sangat mendukung dan memberikan semangat kepada Bapak. Semoga rencana pembelajaran Bapak berhasil, sukses, lancar, dan minat daya serap siswa juga akan meningkat. Begitu, Pak. Tetap semangat, Pak ya. Bapak harus tetap semangat dengan kawan-kawan. Semoga sukses, Pak, dan lancar pelaksanaannya nanti. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya, segalanya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga nggih jika ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah, terima kasih. Dah, sudah pas, Bu. Nggih, saya stop dulu.